Halo YouTube, baik lagi bareng saya, Saputra Pesa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Ya, dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang susah nyari pekerjaan, pengangguran di mana-mana, para pencari kerja di mana-mana. Apalagi ini tahun-tahun kelulusan yang dimana para pencari kerja semakin bertambah. Tapi saya mau nge-share sedikit pengalaman saya untuk mencari pekerjaan lebih cepat dibanding daripada nunggu ketika kita apply di aplikasi atau daripada nunggu kabar dari teman, dari saudara, dari kerabat. Tapi sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya selama 15 tahun di Jakarta. Bekerja di berbagai perusahaan, mulai dari kuli bangunan, mulai dari sales provider, jual perdana, jual pulsa, terus sales handphone di salah satu perusahaan yang tokonya di mall di mana-mana, sales regulator gas, sales kacamata pernah, tapi nggak lama, cuma 3 bulan. Sampai akhirnya saya bekerja jadi supir pribadi waktu itu, kurang lebih setahunan. Nah, habis itu baru saya pindah ke perusahaan rental, salah satu rental di Jakarta. Jadi sebenarnya mirip-mirip outsourcing, mirip yayasan gitu. Cuman bedanya kalau rental itu bisa supirnya plus unitnya, mobilnya. Jadi perusahaan-perusahaan pihak ketiga itu sewa rental, sewa supir, sewa mobil. Jadi selama kurang lebih 15 tahun saya pakai satu cara buat cepet dapat pekerjaan. Nah, caranya itu tanya langsung tuh. Kok bisa tanya langsung ya? Jadi gini, misalkan teman-teman pengen jadi security, teman-teman langsung tanya ke security langsung. Nah, mereka ini biasanya lebih tahu tentang lowongan-lowongan pekerjaan dibandingin daripada kita nunggu di sosial media, di platform-platform, di portal-portal pencari pekerjaan gitu. Menurut saya lebih efektif ke pekerjaannya langsung. Jadi kita tanya, datengin security yang lagi kerja, mohon maaf mas, ganggu, saya mau tanya, saya pengen jadi security, ada lowongan nggak ya? Nah, itu lebih efektif bagi saya buat cepet dapetin pekerjaan. Tanya langsung ada lowongan apa enggak, biasanya mereka lebih tahu. Dan ketika mereka bilang, waduh mas, lagi nggak ada, nah itu step pertama. Step selanjutnya kalian coba tanya lebih detail. Oh iya mas, mohon maaf kalau nanti ada lowongan boleh kabarin saya minta tolong gitu. Kenalan, tukeran nomor handphone, bagi-bagi informasi gimana caranya masuk, gimana persyaratannya gitu. Nah, itu step pertama. Nah, step yang kedua, sekarang itu sebagian besar perusahaan itu udah pakai jasa outsourcing, jasa yayasan, vendor. Jadi kita minta info tentang yayasan tersebut. Mas, mohon maaf, pakai vendor nggak ya? Pakai yayasan nggak ya? Nah, ketika mereka bilang, oh iya, mas ini pakai yayasan. Nah, selanjutnya kalian minta informasi tentang yayasan tersebut. Minta nomor, minta alamat, segala macem. Nah, sembari nunggu kabar dari si masnya yang security itu, kalian bisa siapin lamaran, kalian bisa lengkapin persyaratannya, kalian apply ke yayasan tersebut, ke outsourcing tersebut. Kenapa saya menyarankan ke outsourcing? Biasanya kita dibantu sama mereka buat mencari pekerjaan.
Ketika mereka dapet, kita ditawarin. Jadi mereka itu biasanya nawarin sesuai minat kita, atau yang kedua sesuai kebutuhan mereka. Yang pertama misalkan ada security, kita ditawarin. Nah yang kedua misalkan mereka butuhnya bukan security nih, misalkan cleaning service, kita juga ditawarin biasanya, dikasih opsi, Mas ini ada opsi lain nih, jadi cleaning service mau nggak ya gitu. Nah dari situ kita lebih dipermudah buat dapetin pekerjaan. Biarpun sebenarnya dari dulu outsourcing itu kita nggak pernah setuju adanya outsourcing, tapi untuk sekarang ini itu membantu kita buat cepet dapetin kerjaan. Nah, itu satu cara yang bisa membantu saya dari dulu selama 15 tahun sampai sekarang itu dapetin pekerjaan. Kita nanya-nanya, kita cari tahu info tentang perusahaan-perusahaannya, outsourcingnya. Itu sangat membantu buat saya lebih cepat dapetin pekerjaan. Yang mau jadi sales, SPG, nah tanya langsung ke sales atau SPG yang kerja. Gitu. Mau jadi supir ya tanya sama supir yang lagi kerja. Mereka-mereka ini biasanya lebih tahu, lebih punya banyak info tentang lowongan-lowongan pekerjaan dari mulut ke mulut. Karena mereka termasuk udah jadi orang dalam, jadi biasanya mereka juga pertama atau orang-orang yang lebih dulu tahu tentang lowongan di perusahaan mereka. Tuh. Nah, itu sedikit cerita tentang pengalaman saya dan sedikit cara untuk saya lebih cepat dapetin pekerjaan. Semoga membantu teman-teman buat dapetin pekerjaan. Semoga membantu teman-teman buat paling nggak ada gambaran ketika kalian pengen kerja, pengen nyari kerjaan, mau jadi apa, mau jadi apa, kalian tanya langsung ke mereka yang udah kerja. Dan itu juga sebenarnya kita secara nggak langsung tanya sama orang dalam dan kita bikin jalan biar masuk kerja lebih cepat gitu. Orang dalam tanda kutip yang positif ya, bukan yang lain-lain ya. Nah, segitu aja dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Mohon maaf misalkan ada kata-kata yang kurang jelas ataupun bikin kalian bingung, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen, dan buat teman-teman yang suka di like, di subscribe. Di video-video selanjutnya saya bakalan juga nge-share keresahan-keresahan, nge-share tentang pengalaman saya, ya vlog keseharian saya ketika saya bekerja, ya pokoknya intinya tentang pekerjaan. Ya mudah-mudahan teman-teman suka. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.